penyerahan diri. Coba kita baca Matius 19 ayat 16. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita sudah berapa kali mendengar cerita ini. Kalau kita mendengar cerita ini, kita melihat orang muda ini kayaknya gagal gitu ya. Karena dikatakan pada akhirnya dia pergi dengan sedih. Namun, saya melihat di dalam diri orang muda ini ada sesuatu yang perlu kita tiru, saudara. Apa yang perlu kita tiru? Yaitu dia mempunyai satu kerinduan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Berarti dia punya konsep kekekalan. Dia punya satu kerinduan, dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu masih belum cukup. Ya, berapa banyak dari kita yang punya konsep kekekalan. Yang mata kita melihat kepada kehidupan kekal itu masih satu tanda tanya loh. Banyak orang Kristen pikirannya masih tertuju di dunia ini. Tapi orang muda ini sudah punya konsep yang kekal. Dia ingin memiliki hidup yang kekal. Dia ingin jiwanya selamat. Tetapi satu hal, saudara-saudara, dia agak keliru, agak salah tafsir, saudara. Dalam pemikirannya, untuk mendapat hidup yang kekal, itu cukup menjadi orang baik, pasti masuk surga. Itu dalam konsepnya pemuda ini. Makanya dia tanya kepada Yesus, "Apalagi yang harus kulakukan?" Maksudnya itu kebaikan mana lagi? Tetapi saudara-saudara, kita harus mengerti, kita harus punya konsep yang benar bahwa untuk mendapat hidup yang kekal, tidak cukup kita menjadi orang baik. Sudah menjadi orang baik itu hebat, sudah. Tapi saya katakan tidak cukup menjadi orang baik. Kita harus menjadi orang sempurna. Itu konsepnya Alkitab. Tidak cukup menjadi orang baik, saudara. Coba ya kita baca. Matius 5 ayat 48. "Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna." Menjadi orang baik itu mentaati hukum Taurat. Bicara kita melakukan hukum Taurat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai pemikiran atau konsep yang benar bahwa untuk mendapat kehidupan yang kekal, itu kita harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Itu hukum kerajaan Allah yang ditulis dalam Matius 5, 6, 7. Itulah hukum kerajaan Allah yang nilainya jauh melebihi hukum Taurat. Ketika orang muda ini dihadapkan kepada kesempurnaan, dia gagal. Lalu siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Makanya kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, murid-murid pun kaget. Ketika Tuhan Yesus berkata, masih lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Murid-murid kaget. Kalau gitu siapa yang bisa selamat ini? Tapi Tuhan Yesus menutup dengan satu kata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Haleluya. Ada harapan saudara, jangan putus asa, jangan kecil hati. Tuhan memanggil kita untuk kita masuk mewarisi kehidupan yang kekal. Caranya bagaimana kalau begitu? Kita menyerah kepada Tuhan. Nah disinilah penyerahan diri itu. Kalau enggak bisa gimana? Menyerah saja, penyerahan diri. Saya yakin kalau orang muda ini mau menyerah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bawa dia sampai menuju kesempurnaan. Saya dia enggak mau menyerah. Dia pikir aduh enggak mungkin sudah. Dia pergi. Kalau dia datang, Tuhan Yesus saya enggak bisa. Saya tidak bisa menjual harta membagi orang miskin, tapi saya mau berserah kepadamu. Pasti Tuhan akan memampukan pada akhirnya. Inilah yang namanya penyerahan diri. Penyerahan diri itu adalah
pasrah 100% kepada maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa aku mau pokoknya. Sakarepmu is Tuhan. Ketika kita menyerah 100% kepada Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Nah itulah penyerahan diri, saudara. Dan penyerahan diri ini satu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena tanpa penyerahan diri, kehendak Tuhan yang sempurna tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa penyerahan diri, kuasanya tidak dapat dinyatakan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau masih ada yang kita gandoli, nggak mungkin. Ibaratnya kalau orang mau tenggelam, kalau orang punya pengalaman, penyelamat yang menyelamatkan itu, dia tidak mungkin waktu itu dia akan tolong. Karena dia akan tolong, dia pasti sama-sama tenggelam. Orang yang demikian sudah saat dapatnya barang dipegang, dia akan tunggu sampai dia agak lemes baru ditarik. Sampai dia menyerah. Tanpa penyerahan diri, Tuhan tidak bisa bekerja lebih jauh di dalam kehidupan kita. Mandek di situ. Tanpa penyerahan diri, kita tidak dapat menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan. Ibaratnya seorang anak bawa permen. Kadang-kadang kita goda, minta permennya, mau. Permen cuma satu digandoli. Itu minta permennya, minta. Padahal di tangan kita ada banyak permen ini. Kalau dia tidak menyerahkan permen yang satu itu, dia tidak bisa menampung permen yang lain. Nah sebab itu saudara, penyerahan diri ini ada satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah saya akan bawa saudara untuk melihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang penyerahan diri untuk kita mempunyai konsep yang lebih menyeluruh. Pertama, yaitu tentang Abraham menyerahkan Ishak. Saya baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah berkata kepada Abraham, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah tidak salah. Apa Allah tidak tahu kalau Abraham ini hatinya sepenuhnya tertuju kepada Ishak? Allah tahu, justru Allah tahu saudara. Makanya sudah perhatikan nanti. Ambil anakmu Ishak yang paling kau kasih itu. Allah tahu saudara, justru Allah tahu kalau Abraham ini cintanya luar biasa sama Ishak. Kalau Abraham diminta seluruh hartanya bagi Abraham no problem mungkin. Tapi kalau Ishak yang diminta ini masalah. Allah tahu saudara, apa yang paling kita cintai, apa yang paling Anda kasih, Allah tahu. Apa yang ada di dalam hati kita. Nah itulah sebabnya saudara-saudara Allah justru meminta, justru yang itu yang diminta. Allah tidak minta yang lain, justru Ishak. Dan saudara-saudara, apakah Abraham berat? Pasti berat. Saya yakin pasti itu satu hal yang berat. Namun dikatakan Abraham rela. Saudara bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Dikatakan Abraham rela. Garis bawahi kata rela yang ada di situ. Yang paling dia kasihi sama seperti pemuda itu. Tuhan tahu pemuda ini satu hartanya. Dan Allah tantang itu. Yesus tantang pemuda itu. Di sini Allah menguji Abraham, persembahkan Ishak. Lalu mungkin saudara bertanya-tanya, aduh Tuhan ini kok kejam ya? Kok enggak kepingin kita ini senang? Sudah 25 tahun nunggu-nunggu punya anak. Sudah punya anak, sudah dibesarkan sampai anak itu sudah menganjak usia remaja. Diminta sama Tuhan. Tuhan ini kok rasanya enggak senang melihat kita ini senang. Apa demikian saudara-saudara? Apa Tuhan itu kejam? Saya yakin tidak. Kok yang kita senangi ini, tapi yang satu ini yang diminta oleh Tuhan. Tuhan sama sekali tidak kejam. Justru Tuhan itu mau memberi kebahagiaan yang sejati kepada Abraham. Ketika Tuhan meminta sesuatu itu justru bukan Tuhan ini mau mengurangi kesenangan kita. Justru Tuhan ini mau memberi kesenangan yang sejati kepada kita. Kita harus camkan ini. Dia justru ingin melihat kita bersuka cita, menikmati kebahagiaan itu. Nah saudara, dikatakan bahwa Ishak akhirnya dipersembahkan, tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan menyetop, memberhentikan Abraham dan Ishak tidak jadi. Dan apa yang sudah lihat pada Kejadian 22 itu, Tuhan benar-benar full
kepada Abraham. Kejadian 22 dikatakan, Tuhan bersumpah. Kalau tadinya dia cuma berjanji kepada Abraham. Tapi setelah Abraham mempersembahkan Ishak, dikatakan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Makanya saudara, anak cucu Abraham ini diberkati. Sampai sekarang diberkati. Dan siapa anak cucu Abraham itu? Anda dan saya. Bukan orang Yahudi. Itu secara daging. Tapi firman Tuhan berkata, kitalah anak-anak Abraham yang hidup oleh iman Abraham. Makanya saudara, kita beruntung. Kita ini berutang budi sama Abraham. Kalau Abraham waktu itu tidak full menyerah kepada Tuhan, lain lagi ceritanya. Tapi karena Abraham menyerah, Tuhan mau ambil Ishak, mau mengorbankan, aku berikan. Dan Tuhan pun juga full kepada Abraham. Yang kedua, Yakub menyerahkan Benyamin. Saudara, ceritanya ini agak panjang dan ceritanya ini luar biasa. Saya beberapa kali membaca cerita tentang Yusuf, tentang Yakub, saya benar-benar terharu. Jadi singkat cerita saudara-saudara, sudah tidak ada jalan lain untuk mereka mendapatkan makanan di Mesir, untuk mereka kembali lagi ke Mesir, kecuali saudara-saudara Yusuf ini membawa Benyamin menghadap kepada Yusuf, yang saat itu penguasa Mesir, tapi mereka tidak tahu. Maka mereka datang, Yakub juga sudah bohwat sudah. Ayo sudah, ya apa ini, kita ini kelaparan, kalau tidak udah makan mati kita ini. Anak-anaknya juga, Bapak, tapi kalau kami mau menghadap penguasa Mesir ini, kami harus bawa Benyamin. Dia sudah ngomong, bawa saudaramu yang paling kecil itu. Kalau enggak, jangan lihat mukaku. Kalau kami enggak bawa, kami enggak berani. Yakub gelisah, saudara. Mengapa? Karena bagi Yakub, Benyamin ini sudah segala-galanya. Setelah Yusuf dianggap dia mati, diterkam binatang, maka cintanya sepenuhnya kepada Benyamin. Karena cuma dua anak ini yang lahir dari Rachel, istri tercintanya. Yusuf dan Benyamin. Yakub gelisah, dia bingung, sempat terjadi tawar-menawar di situ saudara-saudara. Pada akhirnya Yakub sudah menyerah, iya sudah, bawa sekarang Benyamin. Dan dia berkata, kalau aku terpaksa sampai kehilangan Benyamin dan kehilangan kalian semua, biarlah aku juga kehilangan. Penyerahan, sudah tidak ada jalan lain. Ada saatnya dalam kehidupan kita saudara, Tuhan akan pepet kita kepada satu keadaan di mana kita harus membuat satu penyerahan. Tidak ada lain. Kalau aku terpaksa harus kehilangan, sudah aku pun rela biar kehilangan. Dia serahkan Benyamin. Apa dia kehilangan Benyamin, saudara? Bukan cuma dia mendapat Benyamin, dia juga mendapat Yusuf, anaknya yang paling dikasih. Ketika kita menyerahkan, saudara-saudara, apa yang Tuhan mau, kita tidak pernah kehilangan. Malah kita akan mendapat Yusuf kita yang sudah lama hilang. Justru itu kembali dan pemulihan besar-besaran terjadi. Saya yakin ini adalah puncak dari kehidupan Yakub. Ujian terakhir dari Yakub. Setelah itu Yakub menikmati kebahagiaan di Mesir dengan kemuliaan Yusuf. Contoh ketiga, Esther. Cerita tentang Esther adalah cerita yang sangat indah di dalam Alkitab. Saudara kalau belum pernah membaca, bacalah. Sebab saya tidak akan menguraikan semua. Saya akan mengambil bagian intinya saja. Kita tahu bahwa Esther seorang gadis Yahudi mendapat anugerah Tuhan menjadi permaisuri dari Ahasveros. Ahasveros itu adalah raja negeri Persia. Itu adalah kerajaan adidaya pada waktu itu. Sampai pada cerita pada pasal 4, maka dikatakan bangsa Yahudi sudah di ujung tanduk. Mereka menghadapi kebinasaan, pemusnahan etnis yang mungkin terbesar di dalam dunia. Negara dalam keadaan genting, terutama bangsa Yahudi dalam keadaan yang genting. Nah, rupanya memang Tuhan sudah tahu, Tuhan menyiapkan semuanya. Di sini saudara, Esther diperhadapkan kepada satu keadaan yang sulit. Di mana dia dituntut untuk mengambil satu langkah yang berani. Tadinya kalau saya perhatikan saudara-saudara, di ayat-ayat sebelumnya ini, kayaknya Esther ini berusaha cari amannya. Dia bukan tidak mau menolong, dia mau menolong. Tapi dia masih berusaha gimana kalau bisa pakai cara yang paling aman untuk menolong orang Yahudi. Tapi Mordekai bilang, tidak ada jalan lain Esther. Kecuali kamu harus menghadap Raja Ahasveros. Kamu harus bicara mengatasnamakan bangsamu. Kamu harus menolong bangsamu. Bicara kepada Raja. Tidak mudah ini saudara. Ya, kalau zaman sekarang
istri datang ke suami setiap saat. Tapi waktu itu lain sudah, hukumnya lain. Kalau tidak dipanggil, maka kalau dia menghadap itu bisa mati. Kalau raja lagi moodnya nggak baik, dia lihat Esther muncul, mungkin dia lagi sumpek, mungkin saat itu Esther bisa mati dipenggal kepalanya. Dan Esther tahu itu. Makanya dia bilang, aduh gimana ya. Mordekai bilang, Esther, ingat, kamu jadi permaisuri itu bukan tanpa sebab loh. Ingat loh Esther, kamu diangkat jadi permaisuri itu Tuhan punya rencana. Untung ya masih ada Mordekai. Pembimbing rohani Esther, sekaligus ayah angkatnya. Mungkin justru untuk saat ini kamu diangkat jadi permaisuri. Sekarang terserah kamu, mau nolong apa enggak. Kalau toh kamu enggak mau nolong, saya yakin Tuhan akan adakan pertolongan untuk bangsa Yahudi. Dengan cara lain, tapi kamu akan binasa. Tegas. Akhirnya Esther pun menyerah. Baik, aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Esther menyerahkan nyawanya untuk bangsanya. Dan bagaimana saudara? Esther mati? Enggak. Saudara jangan khawatir. Sekali lagi Tuhan itu Tuhan yang baik saudara. Tidak pernah orang yang menyerah kepada Tuhan, Tuhan kecewakan saudara. Justru Tuhan membela. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuh Esther enggak mati. Malah Esther akhirnya luar biasa ditinggikan dan sebagainya. Sudah bisa baca sendiri. Sampai sekarang bangsa Yahudi masih mengingat Esther. Hari Raya Purim namanya. Contoh yang berikutnya, Rasul Paulus. Gimana Rasul Paulus? Penuh penyerahan diri. Terakhir, waktu dia mau ke Yerusalem, sudah dihalangi. Dan menghalangi ini Nabi. Jangan. Dia ambil ikat pinggangnya Paulus, dia ikat tangannya. Lalu dia kata, orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat. Oh semua nangis, saudara. Paulus, ya Paulus jangan, kamu masih bisa menginjil tempat lain, kami masih membutuhkan. Waduh nangis saudara-saudara. Paulus dia berkata apa? Jangan menghalangi aku. Aku ini bukan cuma rela untuk diikat, mati pun di Yerusalem. Aku rela demi nama Yesus. Paulus diikat? Diikat. Mati? Tidak. Kalau saudara baca, tidak mati dia. Perjalanannya masih panjang. Tuhan masih punya rencana saudara. Kitab-kitab penjara belum ditulis, 7 kitab penjara masih menanti Paulus. Justru dia mempunyai kesempatan dibawa ke Roma. Memang dia alami penjara, tapi justru penjara itu membuat kita diberkati bukan? Surat-surat penjara Paulus, Filipi, ada 7 surat penjara yang ditulis oleh Paulus. Itu memberkati kita. Dan akhirnya dia masih ketemu dengan Kaisar Roma. Dia masih diberi waktu oleh Tuhan untuk menginjil di Roma dan sebagainya. Tuhan masih belum selesai dengan Paulus. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita tahu semua ini. Yesus Kristus Tuhan kita di Taman Getsemane, dia juga menyerah kepada Bapa. Bapa, kalau masih mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya kalau aku harus meminum cawan ini, aku minum. Yesus menyerah, maka ada saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan diri kepada Bapaknya, tidak ada ceritanya gereja. Penyerahan diri sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Terutama di hari-hari terakhir ini. Mungkin bukan harta yang menjadi problema kita. Banyak hal yang bisa kita gandoli. Mungkin itu manusia, mungkin itu harga diri. Banyak orang harga dirinya begitu mahal melebihi harta malah. Kehilangan harta tidak apa-apa, tapi jangan kehilangan harga diri. Dan Tuhan seringkali minta itu. Dan macam-macam saudara-saudara, tapi marilah kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Yohanes 21 ayat 18. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini perkataan Yesus kepada Petrus. Siapa orang lain itu? Bukan siapa-siapa. Tidak lain adalah Roh Kudus. Ketika Petrus sudah tua rohaninya, bertumbuh rohaninya, maka dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia dibawa memang ke tempat yang tidak dia kehendaki.
Secara daging tentunya, tapi secara roh saya yakin dia menyerah. Jadi saudara-saudara, penyerahan diri itu adalah jalan menuju kepada kedewasaan rohani. Ketika kita mulai menginjak dewasa, menginjak lebih dewasa lagi, maka Tuhan menuntut penyerahan diri. Dan setiap step pasti ada penyerahan diri yang harus kita perbuat di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau belajar, saudara, untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya, roh, jiwa, tubuh kepada Tuhan. Karena kita tahu, saudara, di balik itu berkat-berkat Allah yang luar biasa menanti kita. Mujizat-mujizat Allah akan dinyatakan. Rencana Tuhan yang sempurna akan nyata di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati.